Lagi-lagi nih guys, si Pak Arjuna berulah dan memberikan jawaban yang berbeda. Ya, padahal dia jelas-jelas menyakiti Novia, namun dia bilang pada hakim dan juga orang banyak bahwa dia itu tidak melakukan kejahatan kepada Novia. Novia berada di posisi yang sangat susah guys, dimana dirinya harus menghadiri sidang pertamanya ya guys ya, karena kasus dengan Pak Arjuna itu masih berlanjut ya. Dia sedih banget sebenarnya, tidak pengen melanjutkan kasus tersebut, namun ya harus berjalan karena sudah mau dimulai juga seperti itu. Jadi dia sedih dan dia bingung harus bagaimana guys. Dan di situ memang ketika sudah mau dimulai buat dia deg-deg ser gitu guys. Bahkan teman-temannya ya menonton guys lewat televisi karena disiarkan secara langsung gitu guys. Otomatis membuat orang-orang itu bisa melihat gitu guys. Dan di situ juga si hakim melihat gitu. Kemudian karena dia tahu persidangannya disiarkan secara live, kemudian membuat si hakim ini menelpon istrinya Tami dan mengabarkan bahwa kasus papanya Novia ya, papa mertuanya Novia itu sudah dimulai guys. Jadi dia mengabarkan kepada si Tami, memberitahu bahwa sidangnya si Novia ini sudah dimulai gitu. Kasus persidangannya itu sudah dimulai. Dan di situ memang ketika para hakim sudah mulai masuk dan di situ mempersilahkan si Pak Arjuna selaku terdakwa untuk menghadiri, tentu membuat si Novia ini juga tambah sedih dan bingung gitu guys. Pak Arjuna sendiri juga tidak suka dengan Novia. Di situ bahkan disambut baik oleh si anaknya sendiri Jeffrey ya guys ya. Namun di situ bisa dilihat bahwa si Pak Arjuna ini menunjukkan reaksi yang tidak suka gitu, walaupun mamanya itu juga sedih melihat Pak Arjuna ini nih guys. Dan ketika si papanya ini mau disalimin gitu guys ya, namun ternyata nggak mau, langsung pergi gitu aja nih Pak Arjuna nih, karena saking nggak sukanya dengan si Jeffrey, karena si Jeffrey yang justru menjebloskan dia gitu guys untuk melanjutkan kasusnya. Mamanya hakim sebenarnya juga kasihan ya dengan kasusnya si Novia, karena sampai ke tahap persidangan ya. Dan di situ ketika si Pak Arjuna ini sudah mulai duduk ya guys ya di persidangan, kemudian ketua hakim ini mempersilahkan ya untuk duduk dan juga sidang sudah dimulai. Dan di situ kepada jaksa penuntut untuk membacakan tuntutan dan apa yang telah terjadi kepada Novia, di mana Novia pada waktu itu disakiti oleh Pak Arjuna ya, mertuanya sendiri, di mana dia dimasukkan ke dalam danau gitu kan, di dekat taman Asoka pada waktu itu. Dia jatuh ke sungai sendiri, dia jatuh ke sungai. Itu ada bukti di mana Pak Arjuna ini yang telah menyakiti ya, secara medis ada buktinya guys, bahwa si Novia itu memang tersakiti oleh Pak Arjuna, dan di situ ada buktinya, bahkan dokter yang bicara sendiri, dan itu ada buktinya guys. Dan kemudian membuat Pak Arjuna ini guys, karena dia juga harus membela dirinya sendiri dan dia dipersilahkan dan dia paham terhadap apa yang telah dibicarakan oleh jaksa penuntut, sehingga dia harus menyikapi dan dia memberikan jawaban, di mana jawaban si Pak Arjuna ini memang sangat berbeda, di mana dia itu melihat si Novia itu jatuh ke sungai sendirian, bukan salahnya dia, katanya seperti itu. Jadi dia jatuh secara sendiri, dia tidak bermaksud menyakiti Novia, dan dia berbicara bohong nih guys. Dia berbicara bohong dan tidak sesuai dengan faktanya. Bahkan dia memberikan suatu kisah di mana ada seorang bapak-bapak itu yang mencuri uang itu demi susu, demi keluarganya, demi membayar kontrakan, makanya dia mencuri seperti itu. Dan dia menyampaikan ada kisah di balik itu semua, ada sesuatu hal kenapa terjadi seperti itu. Bahkan dia juga bilang kalau orang lain aja bisa memaafkan, kenapa si Novia tidak bisa memaafkan lewat jalur kekeluargaan saja atau dengan istilah restoratif justice. Nah, si Novia ini bingung, dia merasa terdesak nih guys ya.
dengan pernyataan Pak Arjuna yang berbeda sekali. Dan otomatis semua orang menyalahkan, dan di situ si hakim juga kasihan sebenarnya guys ya, kasihan. Dan di situ juga si Tami kasihan dan memberi support kepada Novia, bahwa Novia berada di titik terendahnya, titik susahnya Novia gitu, apalagi dia berhadapan dengan Pak Arjuna, orang yang bukan biasa gitu mertuanya ya. Pastinya susah buat Novia. Bahkan ibunya hakim juga memberikan rasa empati kasihan kepada Novia guys, dimana kasusnya itu kok bisa sampai ke tahap persidangan. Mungkin kalau dia bersama hakim mungkin dia masih bahagia katanya, seperti itu ya. Bener-bener jahat ya katanya begitu. Memang kehidupan Novia menyedihkan guys. Sebenarnya Novia didukung oleh banyak orang dan dia juga sedih. Nah, usai dari persidangan, hal tersebut membuat Novia ini semakin sedih dan dia tidak tahu harus bagaimana, karena dia juga akan melakukan sidang keduanya, di mana dia yang pertama kali yang akan menjadi saksi ya, apalagi kan dia yang teraniaya gitu kan guys, dan dia berada di posisi yang sangat susah. Di situ ada Tami yang memberikan support, menyemangati Novia untuk tetap semangat, dan di situ Novia senang, dia berterima kasih, namun dia juga tetap berada pada pilihan yang sangat susah.